תראה מה קורה פה. קומה שנייה לא מוגבל. לא יודע, זה לא נשמע הגיוני. אני נפץ גם את האוטו. תושבו לה. الطريقة الثانية التي تقوم بها استهدافنا من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلي. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reza Siregar. Pesawat tempur canggih milik Amerika Serikat F-15 gagal menghentikan serangan drone milik Iran. Inilah detik-detik saat pesawat tempur Amerika Serikat F-15 gagal mengejar drone milik Iran di atas langit Irak. Pesawat senilai $1 juta ini gagal mencegat drone Shahed 136 Iran yang harganya hanya $20.000 Amerika Serikat. Video ini dilaporkan berasal dari serangan Iran terhadap sebuah perusahaan oli mesin Inggris di Erbil, Irak. Serangan ini menyebabkan kebakaran besar. Rudal-rudal milik Iran berhasil menembus pertahanan Iron Dome milik Israel. Kali ini rudal Iran jatuh di kota Petah Tikva. Inilah detik-detik saat rudal Iran menembus Iron Dome dan jatuh di kota Petah Tikva. Menurut media Israel, rudal ini berhulu ledak 400 kg dan mendarat di area terbuka. Serangan ini menyebabkan kerusakan material. Selain kota Petah Tikva, Iran juga menyerang pangkalan udara Israel di Tel Nov, Palmasim, dan Ben Gurion. Tak hanya itu, dalam operasi militer True Promise 4, Iran juga menyasar pangkalan militer Israel di Tel Aviv, Haifa, Eilat, Negev, dan Beersheba. Serangan Iran kembali menghantam Tel Aviv pada Kamis pagi waktu setempat. Kerusakan bangunan dan infrastruktur terjadi di sejumlah titik. Iran kembali melancarkan serangan ke jantung kota Tel Aviv Kamis pagi waktu setempat. Kebakaran dan sejumlah kerusakan dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Iran melancarkan serangan drone presisi yang menargetkan sebuah apartemen di Tel Aviv yang berdasarkan laporan intelijen merupakan lokasi pejabat militer tingkat tinggi berada. Nampak bangunan tersebut terkena hantaman langsung ke gedung tersebut dan menyebabkan ledakan keras. Militer Israel menyatakan sistem pertahanan udaranya merespon 3 gelombang serangan rudal yang diluncurkan Iran. Serangan pertama dilaporkan menyebabkan 4 orang terluka ringan di kawasan Tel Aviv. Kepolisian Israel pun mengerahkan personilnya ke beberapa titik di wilayah tengah, terutama di 9 lokasi terdampak.
Dalam waktu 3 jam, militer Israel kembali mendeteksi peluncuran rudal yang memicu sirine peringatan di sebagian besar wilayah utara dan tengah. Serangan ini menyebabkan kerusakan luas di 9 lokasi terdampak diduga akibat penggunaan amunisi klaster yang meledak di udara dan menyebabkan bom-bom kecil. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal dengan skala besar. Serangan ini sebagai bagian dari gelombang ke-90 True Promise 4. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal dengan skala besar. Serangan ini bagian dari gelombang ke-90 True Promise 4. Serangan rudal Iran dalam skala besar ini menargetkan Israel, situs industri dan militer Amerika Serikat di Teluk dan Israel. Operasi ini diluncurkan oleh Garda Revolusi Iran sebagai tanggapan terhadap agresi militer Amerika Serikat yang menargetkan industri baja Iran yang menewaskan dan melukai banyak pekerja. Rudal ini juga disebut menghantam bagian operasional fasilitas aluminium Amerika yang belum rusak dalam serangan sebelumnya. Militer Iran merilis rekaman yang diduga menunjukkan peluncuran drone yang diklaim menuju pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Rekaman yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan drone diluncurkan oleh militer Iran. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Iran mengatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan pesawat tak berawak yang menargetkan lokasi jet tempur canggih Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Pihak berwenang di Yordania belum memberikan komentar resmi terkait serangan apapun yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di wilayah mereka. Militer Iran kembali menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Sebuah rekaman menunjukkan rudal Iran diluncurkan ke langit malam Yordania. Sirine peringatan pun kembali meraung di Yordania. Serangan tersebut menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat. Dalam serangan tersebut belum diketahui adanya korban jiwa atau luka-luka. Iran juga melancarkan serangan drone dan roket ke pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah Timur Laut. Sebuah roket menghantam pangkalan Khosroq di Provinsi Hasakah, sementara serangan drone terjadi pada dini hari dan menyebabkan kerusakan. Dalam serangan drone tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan kerugian material. Rudal Iran kembali menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Sebelumnya, di awal terjadinya eskalasi pada 28 Februari lalu, Iran juga sempat merudal pangkalan militer tersebut. Drone pencegat Amerika Serikat sempat menangkal rudal Iran yang akan menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Namun pencegat Amerika Serikat gagal sehingga rudal jatuh tepat di markas besar armada kelima. Sebelumnya markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat ini juga sempat dirudal Iran pada 28 Februari lalu atau di awal terjadinya eskalasi. Serangan saat itu menyebabkan kerusakan yang parah. Pangkalan strategis ini merupakan Komando Pusat Operasi Maritim Amerika Serikat di Teluk Persia, Laut Merah dan Samudra Hindia. Kobaran api dan asap membumbung di langit Israel Utara setelah serangan Iran terhadap kilang minyak Haifa.
Selain itu, serangan Iran juga menghantam 5 lokasi lain di Haifa serta jalan-jalan di kota. Kilang minyak Haifa di Israel Utara terbakar diduga akibat serangan rudal Iran. Kobaran api dan asap membumbung di langit Israel. Terletak di wilayah Teluk Haifa, Kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di kompleks petrokimia terintegrasi yang terbesar di Israel dengan kapasitas penyulingan minyak mentah maksimum sekitar 197.000 barel per hari yang menyumbang sekitar 50 hingga 60% dari produksi bahan bakar olahan domestik Israel. Media setempat juga menambahkan bom Iran juga menghantam 5 lokasi di Haifa dan di jalan-jalan tambahan di kota tetangga. Sebelumnya serangan rudal Iran juga menghantam kompleks industri Neot Hofav di Beersheba, sebuah pusat industri penting yang bertanggung jawab atas sekitar setengah dari produksi kimia Israel. Komando Pusat Amerika Serikat kembali merilis sebuah video penyerangan kepada sistem pertahanan Iran. Di sisi lain, selain pangkalan militer, Iran juga menyerang perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis video baru yang menunjukkan penyerangannya kepada Iran. Di lokasi yang tidak dapat diverifikasi, sejumlah kendaraan militer termasuk sebuah pesawat meledak dihantam oleh rudal. CENTCOM mengklaim pada pekan kelima Amerika Serikat telah mengalami kemajuan dengan menghancurkan sistem keamanan Iran. Di sisi lain, rentetan serangan juga masih terus dilancarkan Iran kepada infrastruktur Amerika Serikat di Timur Tengah. Roket Iran menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah Timur Laut. Pangkalan Khosrow yang berada di Provinsi Hasaka rusak parah akibat serangan ini. Dalam serangan drone tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan kerugian material. Selain pangkalan militer, Iran juga diduga menyerang sebuah fasilitas penyimpanan data milik Amerika Serikat di Bahrain. Fasilitas Amazon Web Service di Bahrain meledak dan hancur. Serangan itu terjadi sehari pasca ancaman Iran yang akan menyerang belasan perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Ancaman perpecahan Amerika Serikat dengan NATO memicu kritikan dari sejumlah negara di dunia. Selengkapnya usai jeda.